Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Fairul Ahmad dengan NIM 0903 1382 227151. Di sini saya akan menjelaskan progres tentang penelitian kami yang berjudul Prediksi Keparahan Serangan Kecemasan berdasarkan gaya hidup dengan metode Random Forest menggunakan Rapid Miner. Sebelum masuk lebih lanjut, jadi kami di sini publish jurnalnya itu di Jurnal Teknokompak. Jadi, Jurnal Teknokompak ini dikelola oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Teknoran Indonesia. Dan kami menggunakan template-nya dari sini juga. Baik, di sini saya berdua dengan teman saya yaitu Denny Atala Ubaid. Lanjut ke judulnya, saya akan menjelaskan judul terlebih dahulu. Di sini ada prediksi keparahan serangan kecemasan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi seberapa parah serangan kecemasan yang dialami oleh seseorang berdasarkan data yang tersedia. Dan data yang kami gunakan itu berdasarkan gaya hidup mereka, seperti pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan lain-lain. Nah, di sini juga kami menggunakan metode random forest. Jadi metode random forest itu algoritma yang digunakan sebagai metode utama dalam pemodelan prediksi. Karena metode ini dikenal mampu menangani data dengan berbagai variabel dan memiliki akurasi tinggi dalam klasifikasi. Dan di sini juga kami menggunakan Rapid Miner. Ini Rapid Miner adalah eh, suatu tools eh, yang digunakan untuk membangun dan menguji model untuk mendukung analisis machine learning dengan antarmuka yang ramah pengguna. Jadi, tools RapidMiner ini ialah tools yang membantu kami untuk menganalisis datanya. Baik, lanjut ke pendahuluan. Di sini latar belakangnya. Itu dalam beberapa tahun terakhir, gangguan kecemasan menjadi salah satu masalah kesehatan mental. Semakin banyak dialami dan telah menjadi masalah penelitian. Nah, jadi kecemasan sendiri merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan merupakan respons normal manusia. Namun, prevalensi gangguan kecemasan terus meningkat. Pada tahun 2023, diperkirakan sekitar 4,0%, eh, 4,0% dari populasi global mengalami gangguan kecemasan setara dengan 301 juta orang, yang mana jumlah orang terdampak meningkat lebih dari 55% dari tahun 1990 hingga 2019. Nah, di Indonesia, data riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk, lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental, emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Nah, kemudian hasil survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey menunjukkan bahwa angka kejadian gangguan mental pada remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia itu setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Nah, tidak hanya faktor biologis dan lingkungan, gaya hidup juga berkontribusi terhadap gangguan kecemasan. Pola makan yang tidak sehat, eh,
kurangnya olahraga, dan tidur yang buruk. Faktor ini juga dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan karena ini mengandung hormon stres. Selain itu, penggunaan media sosial ini, jadi zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang selalu sibuk dengan media sosial. Jadi bahwa saat kita menggunakan media sosial dengan aktif, tidak sadar bahwa kita itu meningkatkan emosi negatif, misalnya kecemasan dan depresi. Nah, oleh karena itu, mengelola gaya hidup diri sendiri dengan sebaik-baiknya dan mengurangi penggunaan media sosial merupakan langkah terbaik untuk merefleksikan gangguan terhadap kecemasan. Nah, penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya karena dengan menggunakan metode random forest, penelitian ini memprediksi tingkat keparahan gangguan kecemasan berdasarkan kesulitan pada pola gaya hidup. Dengan menggunakan rapid manner, ini menciptakan model prediksi yang lebih akurat. Dan tujuan penelitian ini adalah membangun model alat prediksi tingkat keparahan gangguan serangan kecemasan menggunakan random forest dengan faktor gaya hidup. Dan model ini juga diharapkan agar dapat membantu deteksi lebih dini gangguan kecemasan serta strategi penanganan yang lebih efektif, juga akan membuat wawasan lebih beragam tentang gaya hidup terhadap kesehatan mental. Baik, lanjut ke studi literatur. Nah, pada studi literatur ini, mungkin kita agak zoom out. Oke. Nah, pada studi literatur ini, penelitian tentang prediksi tingkat keparahan serang kecemasan menggunakan machine learning telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, seperti metode random forest, support vector machine atau SVM, naive Bayes, dan XGBoost. Nah, metode ini telah digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kecemasan berdasarkan faktor gaya hidup dan data survei. Salah satu penelitian sebelumnya yang relevan adalah studi tentang implementasi AI dalam analisis risiko kesehatan mahasiswa. Nah, dalam penelitian ini tersebut, algoritma random forest dan SVM digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan melalui survei, dan data tersebut dibagi menjadi dua, dengan rasio 80/20, yaitu 80% pelatihan model dan 20% untuk pengujiannya. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa Random Forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan SVM, dengan akurasi sebesar 80% untuk Random Forest dan SVM itu hanya mencapai 45%. Nah, penelitian lain juga mengenai deteksi tingkat gangguan kecemasan ini menggunakan Random Forest menunjukkan hasil yang signifikan. Dataset yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 670 record dataset yang dikumpulkan melalui kuesioner berdasarkan skala GAD-7. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model prediksi dengan Random Forest memiliki akurasi sebesar 89,55%. Selain itu juga, penelitian mengenai prediksi rating aplikasi di App Store menggunakan algoritma Random Forest juga menunjukkan efektivitas metode ini. Dengan dataset yang terdiri dari 7.198 record dan 16 atribut yang diperoleh dari Apple App Store melalui Kaggle, model Random Forest menunjukkan akurasi sebesar 86,23% dengan nilai recall 84,80%, precision 84,45%, dan root mean square error sebesar 0,316. Hasil dari 10 full cross validation menunjukkan akurasi sebesar 86,08%,
recall 84,56%, dan precision itu 84,38%. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya itu, metode random forest terbukti sangat efektif dalam prediksi gangguan kecemasan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik algoritma yang sama dengan mempertimbangkan faktor gaya hidup sebagai variabel utamanya. Model ini juga diharapkan dapat membantu deteksi gangguan, kecemasan, serta memperkaya wawasan mengenai faktor gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi agar memberikan hasil yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami serta mengelola risiko kecemasan secara berlebih dan efektif. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk referensinya itu ada 8 referensi yang kami ambil. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.